itu dari Abdel Universe. Gue tuh sebenarnya deg-degan ya kalau diajak ngobrol sama orang yang tahu gue belangsaknya dulu kayak apa gitu. Iya, kalau menurut gue paling yang tidak lucu di antara keluarga. Cuman yang bisa bikin lucu jadi duit cuma gue doang. Iya. Itu kan yang penting ya. Gen lucu gue kayaknya dari nyokap deh. Gue tidak dibesarkan di keluarga yang merayakan prestasi ya, karena gue tidak pernah mendengar dari nyokap bokap, Del, gue bangga deh punya anak kayak lu gitu. Nah, yang tahu lu tuh sebenarnya hatinya lembut ya, Del. Sensitif, dia tuh sensitif. Beneran deh sensitif Abdel tuh. Jadi orang tua itu menyenangkan gitu. Kita bisa mudah bahagia gitu asal kita bisa lihat anak kita bahagia. Buat gue ya, bahagia itu pada saat kita bisa bikin orang yang kita sayang bahagia karena kita gitu. Kayaknya bahagianya gue tuh ngelebihin dari bahagianya dia. Misal anak gue yang sekarang tuh, misal ya ini yang contoh yang lebih, anak gue yang kecil itu lagi suka. Yang kecil yang umur 10 tahun. 10 tahun. K-pop, namanya New Jeans. Dia tuh lagi suka koleksi, namanya ada sekarang tuh photocard. Ada photocard yang foto doang yang kita print doang masih sebenarnya bisa gitu. Kita tapi print gambar si drakor-drakor itu, si BTS-an itu lah, nggak hafal deh. Yang kayak gitu-gitu. Dia minta beliin, ya gue lagi ada ya gue beliin. Jadi begitu dia tahu gue beliin, terus sampai di tangannya ngeliat dia senyum, gue seneng banget gitu. Bisa bikin anak-anak bahagia karena kita gitu. Contohnya bukan artinya kita harus beliin segala macam gitu ya, tapi kayak hadir di pementasan dia di sekolah. Lu pasti kayaknya gue baru miss 1 atau 2 kali deh dari sekian lama mereka sekolah terus ada pementasan, missnya paling 1-2, yang lain gue usahakan gue datang. Karena buat mereka ternyata penting kehadiran itu. Karena jadi omongan juga kalau misalnya bapaknya dia nggak datang tuh, bapaknya ini sama teman-temannya gitu. Dia sedih ntar. Iya. Gitu. Kayaknya kehadiran juga ya udah beda lah sekarang ininya ya, parenting zaman dulu sama parenting zaman sekarang gitu. Iya. Tapi dia sadar kan bapaknya ngetop anak-anaknya? Akhirnya sadar. Tahu sekarang? Iya, anak gue yang kecil itu sadar karena banyak yang ada beberapa orang minta. Bukan tukang chat doang di rumah gitu ya. Oh, bapak gue ngetop banyak yang minta foto. Iya gitu. Kok gue dipanggil kan Buya, kok Buya bisa dimintain foto sih gitu. Oh gitu. Kalau ada orang-orang lagi ini gitu, dijelasin segala macam gitu. Sama kayak masa lalu gue, terus apa yang gue lakuin itu kayaknya gue sampein dulu deh ke mereka sebelum mereka denger di. Betul. Kayak ini sekarang nih, gue lagi ngomongin si Latisha nih anak. Nah habis ini gue pulang gue ngomong nih. Tadi podcast ngomong ini gitu, supaya dia nggak kaget. Tapi nggak sebut namanya kan gitu, aman gitu. Mungkin yang gitu-gitulah yang gue lakuin sama anak gue sekarang. Ternyata Abdel Ahrian ayah hadir dan manis ya dia. Tahu nggak istilah hashtag sekarang ayah hadir? Ayah hadir itu apa? Ya lu hadir dalam setiap fase kehidupan anak. Jadi bukan cuma kalau zaman dulu kan ayah itu kan susah didekati. Dia pergi bekerja, pulang menafkahi, pulang nggak boleh diganggu karena ayah capek. Udah kerja buat kita gitu. Kalau sekarang kan ayah hadir, berusaha untuk hadir dalam setiap fase. Iya. Itu yang gue usahakan selalu bisa hadir lah di dalam hidup mereka gitu. Oh wow. Udah ada yang bakat lucu nggak dari yang dua? Kalau gue tanya sih sama si anak ini, sama si Latisha nih, kamu tuh dibilang lucu nggak sih sama teman-teman? Iya sih, gitu dia. Dia kan tuh sering, anak sekarang itu nongkrongnya di Zoom. Jadi mereka nge-zoom aja nih habis pulang sekolah, terus sama tongkrongan tuh nge-zoom. Itu gantinya zaman dulu kita di warung. Betul, gitu ya? Iya.
Dan gue dengar kalau dari ini sih pada ketawa-tawa. Kalau dia ngomong? Iya. Anak lu sekolah ini ya, Cas-Cis-Cus? Enggak? Iya. Oh, nah, gue kagak ngerti. Ya, karena gue nggak naik ke situ-situ aja. Nggak lu? Iya. Gue ke situ-situ aja. Masa sih? Dia Cas-Cis-Cus banget, gue gak ngerti dah kalau ini. Nah kalau lagi Zoom, kadang-kadang gue suka nongol gitu. Jadi temennya tuh tahu kalau si Latisa tuh bokapnya tahu bahwa si kita anaknya lagi ngobrol. Gitu. Jadi oke, lu nggak termasuk bapak-bapak galak. Bapak-bapak Sumatera kan galak. Lu kan Sumatera kan Padang. Iya. Kalau galak sih kayaknya sih dibilang galak ya. Cuma gue marahnya jarang. Galak sama tegas beda loh. Iya mungkin tegas ya. Kayak suara gue agak keras kalau lagi ngasih tahu. Mungkin itu yang dibilang galak kali ya. Sebenarnya cuma keras aja suaranya gitu. Iya, suara orang Sumatera ya. Iya gitu. Ya. Oh, oke. Manis ya cara parentingnya Abdel Aryan ternyata ya. Oke, luar biasa. Mungkin nanti harus di dalam universe harus ada acara parenting. Nah, iya. Parenting tapi kan iya. Parenting tapi kan menurut gue sulit diformulasiin karena kan kita ngadepin individu yang beda-beda ya gitu. Kan lu undang-undang kayak itulah pakar-pakar apa bahas-bahas apa kayak gitu kali ya. Terus nanti lu cari celah lucunya lah kenapa gue ngajarin ya. Soalnya universe lu ini menurut gue menarik gitu loh. Gini, gue mau balik lagi ke yang tadi masalah lu kuliah. Jadi waktu lu keterima di FISIP UI itu memang lo yang pilih hubungan internasional atau sorry nih zaman kita kuliah kan ikut-ikut temen aja yang diterima di mana? Itu memang gue pilih karena gue ikut IPC waktu itu kan. Gue A1 tuh bisa milih 3 kan kita. Yeah. Nah gue milih kedokteran sama teknik yang IPA-nya yang IPS-nya gue pilih hubungan internasional. Gue nggak tahu juga kan nggak pernah bersentuhan sama itu selama SMA. Cuman gue lihat itu secara rasio dia yang paling gede tuh di UI. Antara supply sama demand-nya itu yang rasionya paling gede. 1 banding berapa gitu. Gue pikir ini jurusan bagus ini gitu. Yeah. Jadi gue pilih itu aja gitu. Keterimanya itu. Tapi lu tahu itu tentang sospol? Nggak tahu. Jadi pas masuk lu belajar? Iya salah. Gue tahun depannya gue ikut lagi untuk masuk ke kedokteran atau teknik. Sampai kan kita dikasih jatah 3 kali ikut kan. Dua si penmaru setelah itu gue ikut, tapi nggak keterima. Jadi lu stay? Jadi ya udahlah, hubungan internasional. Tapi aja. ESOS kan? Lu udah ESOS apa dokteran tuh masih ya? Udah ESOS, udah peralihan lah. Udah ESOS ya. Abdel Aryan ESOS ya. Pokoknya cari di Wikipedia nemu Abdel Aryan ESOS. Iya. Lu merasa ilmu lu zaman sospol itu sekarang kepake nggak? Karena gue lihat di salah satu universe lo ya ada yang ngomongin politik tuh yang mana tuh? Iya. Sebenarnya kalau menurut gue sih akhirnya kemampuan gue menganalisa terus berpikir apa ya namanya ya holistik gitu. Kayaknya itu semuanya hasil doktrin dari kuliah hubungan internasional deh. Secara nggak sadar gue dipelatih logika berpikir gue untuk kalau ada satu kasus jangan ngelihat dari satu sisi. Minimal 2 atau 3 karena di hubungan internasional itu kita nggak pernah belajar satu negara. Harus 2 negara atau lebih gitu. Jadi mungkin selama 7 tahun kuliah dijejelin gitu 7? Terus 7 kan jatahnya 7 juga orangnya tepat waktu. Lu ngambil jatah lebih lu ambil ya. Sayang ya. Tepat waktu gitu. Jadi ya dikasih 7 gue ambil 7 lah gitu. Disisain. Iya, orang udah ngasih sayang. Betul gitu. Jadi secara nggak sadar mungkin logika berpikir gue lebih ya ngelihat sesuatu itu lebih holistik ngelihatnya terus nerima perubahan juga akan lebih mudah nerima sesuatu yang baru bisa lebih cepat adaptasinya mungkin dari efeknya ya itulah kayaknya dan lo salurkan lah di ho ini. Iya. Sementara awalnya Abdel muncul di dunia entertainment itu adalah ketika dia jadi penyiar. Iya betul. Bener ya? Iya. Radio SK dulu. SK. Iya. Tahun 89 berarti. Begitu Radio, lulus SMA. SK. Bukan gitu kayaknya aja. Itu kan bukan. Itu RKM, radio, kayu manis. Gitu nadanya gitu. Ngarang sendiri dia. Oh iya bener.
SK tuh radio untuk orang-orang lucu. SK tuh ya. Nama PT-nya itu Suara Kejayaan. Tapi untuk pemanggilan namanya SK itu jadi Senyum Ketawa gitu. Oh gitu. Nah semua penyiar di situ waktu itu harus lucu ya dia? Waktu gue masuk di SK itu ada satu divisi penyiar, satu divisi pelawak. Nah gue masuk di divisi penyiar. Di divisi pelawaknya pada saat gue masuk di itu ada Bagito, ada kelas berat. Iya, jadi gue begitu lulus SMA masuk di industri komedi, jadi langsung di situ. Jadi ya jalannya ya. Emang udah kesana udah kesana berhubungan sama komedi semua gitu. Nah lu, tadi lu di divisi penyiar apa yang? Penyiar. Berarti lu belum lucu ceritanya. Tapi di Radio SK itu kalau kita bersiaran, dalam 1 jam siaran minimal kita harus dua jokes bikin. Hah? Semua penyiar? Semua penyiar. Beban lu tiap hari kalau siaran? Iya sih, memang agak beban juga. Jadi nggak bisa ngulang juga, paling lu nunggu setahun ya baru ngulang. Iya, paling dulu kan referensinya itu 365 hari mati ketawa ala Rusia yang gitu-gitu. Iya. Kita referensinya ambil dari situ, kita modif sama kondisi yang sekarang. Jadi udah terlatih untuk berkomedi dari gue lulus SMA. Oke. Terus juga circle-nya ya yang bersentuhan sama komedi-komedi, makanya akhirnya gue jalannya di komedi. Mungkin itu yang membedakan gue sama kakak dan adik gue gitu. Walaupun mereka lucu, tapi dia nggak ada di circle yang lu lucunya udah lebih terstruktur. Betul. Karena gitu. sudah masuk ke industri komedi. Nah mungkin keluarga gue tidak ada di circle itu, ya enggak ya lucu doang, nggak bisa jadi duit gitu. Iya benar. Kalau gue kebetulan ada di circle itu ya jadi bisa jadi mata pencaharian lah gitu. Iya. Bisa ngaci tembok belum tentu bisa jadi arsiteknya Betul. gitu ya. Bisa tenaga sipilnya belum tentu. Lo sekolah di SK ini. Benar. Berapa tahun tuh lo di situ? Gue di SK dari 89 sampai 95. Lama juga lo dia. Iya. 95. Begitu gue selesai di SK, gue jadi manajernya Bagito nih. Jadi waktu di SK gue jadi anak buahnya Bagito. Begitu kelar sekolah 96, gue diminta jadi manajernya Bagito. Jadi semakin kental lagi komedinya, circle komedinya gue gitu. Jadi gue tahu cara produksi sebuah acara komedi di TV itu seperti apa gitu. Karena waktu itu Bagito lagi show tuh. Jadi Bagito show RCTI ya? Iya, Bagito show di RCTI. Jadi gue udah ngerti gimana cara produksi sebuah acara komedi di TV. Ya udah berjalannya waktu ya hubungannya sama komedi semua. Sampai akhirnya ada 2011-an ada stand up dan gue masuk di situ gitu. Ya sampai sekarang lah jadinya gitu. Tapi awalnya public speaking lo ya di radio itu? Di radio. Lalu lu jadi manajer? Iya. Berapa tahun tuh? Jadi manajer sampai 98 kalau nggak salah. Lumayan lama, 2 atau 3 tahun. Keluar ini alasan goblok kalau katanya. Pada saat itu gue lagi aktif pakai waktu si Bagito. Dia itu sering ke luar kota dan bahkan ke luar negeri. Bagito ini. Sementara lu lagi aktif kegiatan Pakau. Lagi aktif kegiatan Pakau gitu. Jadi kayaknya gue harus lewat airport diperiksa, gue deg-degan terus karena kan nggak tahu. Lu nakal sendiri ya? Iya. Nakal tuh jangan ngajak-ngajak lah kalau kata gue ya. Gitu. Iya sih benar. Diajak boleh lah gitu. Gimana sih? Jadi gue ngerasa aduh gue deg-degan mulu nih karena hampir setiap minggu gue harus lewat airport gitu. Jadi dapat tawaran kerja di Taman Ria untuk pegang entertainmentnya gitu. Wah kayaknya lebih enak lah, lebih nyaman kerja di situ deh. Gue bisa pakai lebih bebas. Demi gitu. Itu ya? Iya si goblok itulah makanya. Jadi gue pindah kayak gitu. Dan Pak Dedi Miing Bagito tuh juga baru tahu beberapa waktu yang lalu lah. Lalu keluar itu. Iya gitu. Karena gue nggak bisa acting depan mereka. Nggak pernah. Anak Jangkis itu juara 1 dah bohongnya gitu. Kalau Tuhannya dibohongin apalagi komedi. Tapi Tuhannya dibohongin berkali-kali tiap hari. Lah tapi kan pada saat lo sakau kan nggak bisa bohong lo acting. Ya, kan orang kepedesan mulu dong. Gue kan berusaha untuk tidak sakau gitu, selalu ada gitu ininya. Suplainya selalu ada.
Dan denial juga ya. Iyalah, gue bisa kontrol nih, gue bisa kontrol. Itu kan yang bikin kita semakin terjerumus gitu. Kayaknya kita tuh bisa ngontrol ini barang, padahal lo lagi dikontrol gitu. Padahal nggak bisa. Nggak bisa. Menurut lo nggak akan bisa. Lo ngontrol barang ini lo nggak bakal bisa karena lo ketergantungan, ya namanya adiksi ya ketergantungan, lo nggak mungkin bisa. Banyak lo yang ngerasa dia bisa kontrol. Enggak, ini buat. Iya, nanti dia ketemu batunya. Nanti akan ketemu batunya, pasti akan ketemu batunya gitu. Nggak pernah ada orang yang bisa mengontrol kesalahan gitu. Makanya kan disebut penyalahgunaan narkotika gitu. Lo menggunakannya dengan salah. Seperti apa ya? Sesuatu yang lo kayak kita lagi bucin deh. Udah sama persis deh. Orang yang kita bucinin itu bagus aja terus. Rumahnya jauh, perasaan deket aja gitu. Badannya bau, perasaan wangi aja gitu. Kita lagi capek, diminta jemput ya jemput aja. Ikut aja kemana-mana. Itu kan yang terjadi karena apa ya namanya ya, ketergantungan kita, rasa gitu loh. Nah kalau di narkotika itu secara apa namanya ya, anatomi itu memang udah pengaruh, Bu. Jadi katanya si profesor tempat gue berobat, jadi begitu lo masukin zat itu, entah apapun namanya narkotika itu, di otak lo tuh udah diblok satu tempat yang memicu rasa nikmat. Jadi buat orang yang udah masuk zat itu, rasa lo bisa bahagia kalau dimasukin zat itu. Selain zat itu yang masuk, bahagia lo nggak bakal bisa gitu. Jadi kita dipaksa untuk masukin itu terus supaya bisa dapat rasa bahagia gitu. Sampai satu titik kita harus masukin benda itu supaya badan kita normal, supaya nggak sakau. Kalau nggak akan sakau. Ya, nggak function. Betul, nggak berfungsi. Jadi banyak orang-orang yang pakai itu bukan untuk senang-senang lagi sekarang. Ya emang untuk, iya, lo akan bisa kerja kalau lo pakai itu dulu gitu. Kalau ada orang yang pakai untuk bekerja ya udah keterlaluan kecanduannya itu, walaupun dia bilang gue bisa ngontrol lah. Tapi begitu lo bangun tidur yang lo cari adalah BD, begitu bangun tidur yang lo cari barang itu ya udah nggak sehat lah. Gitu. Nah, kalau nggak merasa melakukan barang ini atau nggak mencari BD, sebenarnya banyak adiksi lain loh guys. Iya. Misalnya adiksi online shopping, itu juga adiksi. Iya. Jadi kita nggak boleh merasa lebih suci daripada orang lain ya. Betul. Adiksi masing-masing orang tuh ada. Macam-macam adiksi bokep misalnya. Itu juga kacau juga gitu. Banyak yang gue mah ngeliat bokep di Twitter sedikit. Nah itu pintu gerbang lo akan langganan Pornhub lo. Dari ngeliat di situnya gitu. Sama juga sama gue pakai ini cuman buat gaul doang gitu. Nah satu saat kayak orang bilang alkoholik kalau dia udah mulai minum sendirian. Tanpa harus ada teman-teman. Kan awalnya pasti nggak mungkin ada kayaknya sedikit kemungkinan ada orang yang nyobain alkohol sendirian. Pasti awalnya bareng-bareng, rame-rame, lama-lama akhirnya sendirian di kamar pun dia harus minum. Iya, karena kalau udah sendirian nggak bagi kan, jadi buat dia lebih banyak. Betul. Gitu. Nah itu udah adiksi kacau lah itu. Apa yang menjadi adiksimu hari-hari ini? Nah itu menjadi pertanyaan buat kita semua, PR buat kita semua, karena setiap dari kita pasti punya perkara itu ilegal atau legal, tapi pasti punya adiksi. Jadi itu kayaknya kita harus perbaiki setiap hari dalam hidup ini. Betul. Ya Pak. Kayak online shop menurut gua adiksi yang bahaya juga deh. Bahaya lah. Karena sekarang bisa peleter. Nah ya salah satunya akhirnya ada muncul teknologi yang bikin tambah bahaya gitu peleter itu. Ini gue lihat di istri gue nih, kayaknya dia udah adiksi deh. Karena menurut gue, lu gak apa-apa ngomong gini, dia besok nonton. Gak apa-apa, gue juga udah bilang gitu. Lu bakal ngomong gini. Gue ngeliat gini loh, dulu dia waktu awal-awal ada online shop, begitu dia check out barang, dia tuh nungguin. Aduh, kok belum datang ya gitu. Sekarang tuh udah enggak. Maksudnya udah nggak tahu yang gue pesennya apa. Mana aja. Dan udah nggak nungguin. Nah, menurut gue adiksinya adalah di belanja check outnya itu gitu.
yang penting merasa puas, udah check out, udah belanja gue hari ini. Iya, dan barangnya udah nggak ditungguin. Tapi nggak apa-apa, kalian zaman sekarang supermarket juga harus lewat situ, Pak. Oh ya, kalau barang-barang itu sih yang memang harus dibeli, tapi ada barang-barang yang nggak penting juga akhirnya orang akhirnya dia nggak ditungguin, begitu dia datang, ini yang mana ya? Artinya kan dia juga nggak tahu, ini bukan barang prioritas sebenarnya gitu. Nah mungkin buat yang lain yang harus pakai pay letter, pay letternya kepake untuk hal-hal yang nggak berguna juga kayak gitu. Yang penting gue ada kepuasan di check out gitu. Merasa punya dana, padahal nggak ya itu semu ya? Iya. Ini kan ya adiksi juga itu, segala macam adiksi berbahaya lah. Awalnya dulu deh, tahun berapa lu sadar bahwa gue mau main di YouTube deh? Gue sama si Melon ini bikin yang Jokodian di Instagram. Pasarnya sedikit lah orang-orang yang nonton usia-usia kita gitu. Cuman kita lo aja kali sama gue. Ini kalau ada 50.000 orang ngumpul nontonin gue makan kan lucu ya. Iya. Buat gue 100.000 views itu udah banyak banget buat gue. Bagi kayak kita ya dikit. Kita pernah ada di posisi yang orang tuh pengen deket sama kita gitu. Tapi sekarang nih harus kita sadari kita nggak punya power segede dulu dah kayaknya. Tapi channel sebesar lo pernah ditolak orang? Saat udah besar ya namanya? Iya, sering lah.